Salam peduli, rekan-rekan dan mitra peduli yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan pengumpulan data profil penerima manfaat dari program peduli di masing-masing daerah. Dan kita telah mendapatkan banyak sekali data yang terkait dengan profil penerima manfaat atau kelompok dampingan dari masyarakat adat yang selama ini kita dampingi. Ada beberapa data yang terkait dengan demografi, data yang terkait dengan aset, maupun data yang terkait dengan pengalaman eksklusi yang dialami oleh masyarakat adat. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa perkembangan data sangat dinamis sekali, dan karena itu diperlukan bagaimana dari waktu ke waktu kita selalu mengupdate atau melakukan pembaharuan terhadap data. Selain itu, dalam konteks membangun kerja dari advokasi berbasis data, maka rekan-rekan dan mitra peduli dapat membantu pemerintah desa maupun juga masyarakat adat untuk melengkapi informasi dan data yang dibutuhkan agar semakin menambah kualitas dari advokasi yang kita perlukan. Sebagai contoh, saat ini saya akan menggunakan master data 1 dengan berbasis kepada data yang dimiliki oleh Desa Lawe di Sulawesi Tengah. Kalau kita melihat bahwa dalam informasi yang ditampilkan pada master data 1 masih banyak yang ditampilkan informasi-informasi yang terkait dengan demografi. Akan tetapi walaupun demikian kita dapat menambah informasi-informasi kunci lainnya yang kemarin mungkin belum kita dapatkan atau belum kita temukan di dalam konteks melengkapi profil penerima manfaat. Bisa terjadi dalam konteks membangun perencanaan desa yang ke depan, kita perlu membekali desa dengan data-data yang lebih lengkap. Misalnya, saya akan melakukan penambahan terhadap data yang telah kita miliki saat ini dalam data demografi. Saya akan klik di sini, kemudian saya akan tambahkan data mengenai golongan darah. Dan kemudian pencet enter, maka secara otomatis sistem di Excel akan mengantisipasi tersebut dan membuat filter baru dalam konteks golongan darah, dan rekan-rekan sekalian akan dapat mengisi data yang terkait dengan golongan darah yang dimiliki oleh setiap penduduk. Data ini akan sangat bermanfaat sekali, terutama untuk mendukung desa yang lebih antisipatif terhadap bencana alam. Jadi nanti desa akan memiliki informasi tentang sistem golongan darah yang dimiliki oleh penduduk desa setempat, sehingga kalau terjadi bencana maka desa akan sangat mudah sekali untuk menentukan siapa-siapa dari warganya yang dapat dibantu dengan golongan darah yang dimilikinya. Demikian juga dengan informasi-informasi yang lain, misalnya terkait dengan status dari pendidikan saat ini. Misalnya, kalau di sini kita masih melihat bahwa data pendidikan sangat terbatas sekali untuk konteks mengidentifikasi ijazah terakhir dengan status partisipasi sekolah. Kita dapat juga mengecek bagi desa-desa yang mungkin memerlukan informasi lain tentang pendidikan. Misalnya, apakah desa memberikan bantuan terhadap pendidikan bagi warga yang tidak mampu misalnya, ataupun warganya yang telah mengikuti beberapa pendidikan, memiliki pendidikan-pendidikan khusus di luar yang tidak dimiliki oleh desa dan lain-lain. Jadi kita dapat mengembangkan berbagai informasi untuk mendukung dinamika data yang terjadi di tingkat desa untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Selamat mencoba.